nyut. Ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Makanya saat Cinta ambil cobek, ulekan, dan bumbu-bumbu sambal khas buatannya. Detik kemudian, tangan Cinta sudah beraksi ngulek bikin sambal. Jadi guys, pengalaman aku ngulek itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Aku biasanya kalau ngulek, I'm not gonna lie, minta tolong ART aku. Tapi hari ini demi kalian, I'm gonna do it. Dan aku sukanya sambal tomat. Jadi hanya terdiri dari cabai rawit, tidak ada ya cabai keriting. Tonton dulu ya guys, biar nggak nyemprot. There you go. Woo, this looks good. Belum genap 2 tahun, Vicky Nitinegoro meninggalkan gemerlap dunia keartisan. Stop kegiatan akting dan syuting di TV demi usaha warung nasi tempongnya. Mungkin maksud hati ingin lebih tenang, mungkin ingin lebih tertata hidupnya. Maklum saja bertahun-tahun di dunia keartisan, masalah demi masalah yang justru dituainya. Sampai berulang kali pula terjerat kasus hukum. Impian Vicky untuk menemukan ketenangan jadi orang biasa dengan jualan nasi tempong ternyata hilang. Buktinya, kini ia diserang dengan tuduhan yang cukup serius. Vicky dituding sajikan nasi dan menu sisa. Lalapannya sedikit. Kenapa kok sayur asemnya sisa doang? Pas gue lihat, dia datangnya jam 9:30 yang udah last order. Karena alhamdulillah kan tempong itu laku ya. Alhamdulillah banget. Jadi kalau udah menjelang sore, menjelang malam tuh rata-rata udah sebagian habis kan. Kalau yang udah terjun di bisnis F&B pasti udah tau lah kalau jam segitu. Viralnya tuduhan dengan secepat dan sepedas sambal tempongnya. Kebetulan usaha Vicky khas memang berkolaborasi dengan si jago sambal tempong, Chef King Abdi yang terkenal pedesnya. Namun meski dituding-dituduh, Vicky santai menanggapinya. Tak lagi seperti dulu, langsung kebakar kalau disulut. Kalau misalkan gue ngikutin emosi, gue liat, wah bohong, gue dikomplain gini-gini. Ternyata datangnya jam 10 kurang, ya wajar. Gue bilang, lu kenapa? Tapi gue balesinnya bercanda. Jadi kayak, kenapa nggak datang sekalian jam 12? Jadi nggak ada apa-apa, kan jam segitu pasti sisa lah. Dan lu berharap apa? Kayak harga 10.000 lu bisa makan, di tempat gue lu pengen yang kualitas bintang, hotel bintang 5, restoran yang mahal-mahal ya cari aja yang lain gitu. Kalau ini kan gue emang bener-bener pengen bener-bener makanan rakyat gitu. Tuduhan diduga kuat dari orang iri, orang dengki. Teman-teman dekat Vicky maupun rekan King Abdi juga menilai pesaing bisnislah yang menghembuskan tudingan menyakitkan ini. Maklum, usaha Vicky memang super cepat berkembang. Selalu rame, selalu ludes menunya. Tak hanya nasi tempongnya yang dirindu, tapi ayam lengket, sayur asem, cumi, dan yang sudah pasti nagih, sambal batuknya. Vicky tak mau melayani apalagi menuduh balik orang. Ia fokus kerja dan usaha, cari makan halal. Kalau masalah nominal kan rezeki udah diatur, bisa dicari di mana aja. Alhamdulillah udah 6 sekarang di Jakarta, Surabaya sama Bogor. Next ya mudah-mudahan doain aja kalau karena kan ini makanan murah ya, makanan rakyat murah, enak. Jadi respon dari masyarakat juga bagus. Ya gue senang aja ngeliat orang bisa makan enak tapi harganya murah. Cantik, berdarah bule, artis internasional, dan multitalenta pula. Sederet sanjungan ini nempel lekat pada Cinta Laura. Dan kini sanjungan itu akan nambah satu lagi, jago ngulek sambal. Aksi Cinta Laura ngulek bikin sambal membuat masyarakat terperangah. Makanya langsung viral banget. Kisah cinta ngulek sambal ini diawali karena ia ingin bikin menu sehat untuk makan. Aku seharian kerja dan belum makan, I'm starving, but I want something healthy karena udah berminggu-minggu keluar kota terus dan makannya nggak jelas. Di depan aku kita ada lettuce, ada wortel, ada tomat, ada timun, ada ubi cilembu, ada ini namanya apa guys? Kacang panjang. Berbagai jenis sayur hijau jadi menu utama, tapi Cinta menambahnya dengan rebusan ubi cilembu dan labu siam. Tapi tetap kurang kalau belum ada sambelnya. Justru bagi Cinta, sambelnya dulu, baru sayurnya. Hehehe.
Makanya Satset Cinta ambil cobek, ulekan, dan bumbu-bumbu sambal khas buatannya. Detik kemudian, tangan Cinta sudah beraksi ngulek bikin sambal. Jadi guys, pengalaman aku ngulek itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Aku biasanya kalau ngulek, I'm not gonna lie, minta tolong ART aku. Tapi hari ini demi kalian, I'm gonna do it. Dan aku sukanya sambal tomat. Jadi hanya terdiri dari cabai rawit, tidak ada ya cabai keriting. Tonton dulu ya guys, biar nggak nyemprot. There you go. Woo, this looks good. Terakhir aku ngulek dibantu Vasco sih, jadi he's much stronger than I am. Ya, di lantai sih guys. Tapi nggak apa-apa, kita coba di meja dulu. Cara yang lebih sophisticated. Wow, nice. Mari kita pindah ke lantai. Oh yeah, much stronger now. Kita bisa pakai berat badan. Oke. Gimana guys? Am I getting there? Kayaknya I'm on the right track. Ayo kita taste test. Nggak terlalu lapar. Itu emang enak. Aku sih suka ya. Wow, kalian kepedesan atau enggak? Tadi cabai rawitnya 5. Wajah dan raga memang bule, tapi rasa tetap lokal mania. Belum lama ini ke Los Angeles untuk syuting dan juga rekaman single terbarunya. Namun, meski di negeri Paman Sam, sambal lah yang dicari, pakai sambal pedas. Kenapa? Karena ini satu-satunya tempat yang bisa bikin makanan Southeast Asia yang level kepedasannya sesuai dengan selera aku. Kalau di tempat lain kita minta spicy, dikasihnya spicy Amerika. Tapi aku maunya spicy yang bikin perut meletus gitu. It's ultra spicy. Finally. Banyak orang pikir aku nggak makan, but I do. Look, abis, totally abis. Dan noodle-nya pun mayoritas aku yang makan, right mom? Lagi lapar aja dia sih. And I'm happy that I ate something spicy. Kemelut soal kucing Uya-Kuya mulai mereda bersamaan dengan dikembalikannya para kucing peliharaan yang sempat dijarah oleh oknum pendemo saat kerusuhan yang terjadi belum lama ini. Sherina dan tim yang diketahui menyelamatkan kucing-kucing Uya-Kuya akhirnya mengembalikan pada tuannya. Sayangnya Sherina tak berada di tempat ketika serah terima dilakukan. Namun Tamara, sahabat Uya-Kuya dan Astrid merasa senang menerima kucing-kucing itu yang kemudian diantarkan ke rumah Uya-Kuya. Iya gitu ya. Iya. Gitu. Soalnya katanya ada yang ngeliat si Ken. Jadi gini, jadi sebenarnya kan kondisinya memang hari Jumat kan memang udah ada pertemuan antara Sherina dengan Mas Uya ya, tapi kan di situ belum dijelaskan kapan kita akan berserah terima gitu. Jadi totalnya dari saya itu udah 13 anabul, ditambah 2 yang di rescue sama Dr. Rifki, jadi total sudah 15. Ditambah saya kemarin mengambil rescue dari 5 dari pihak Sherina, jadi sudah 20. Pengembalian para kucing yang diselamatkan Sherina selama ini disebut-sebut dikembalikan lebih cepat dari jadwal yang disepakati keduanya. Ada apa antara Uya-Kuya dan Sherina saat keduanya dipertemukan di kepolisian? Kalau kondisinya kesehatannya alhamdulillah Uya kuat, Astrid kuat ya, strong ya semuanya. Terus kemudian yang kemarin memang sempat agak drop karena terlalu capek. Uniknya, di kala netizen masih mencari jawabannya, keluarga Uya-Kuya sudah umbar kelegaan dan kebahagiaan atas kembalinya para kucing kesayangan mereka. Bukan hanya itu, Uya juga pamer kelagaannya atas sejumlah barang mulai dari foto pernikahan hingga ijazah miliknya yang dijarah sudah kembali. Sakiti
Alhamdulillah ya Allah, ini Bella udah ketemu. Ya, tapi Yuki juga ketemu, nenek Yuki lo nek. Alhamdulillah Derry udah kembali sama kita juga. Kemarin ketemu di sekitar sini juga. Nah ini Ara juga udah kembali sama kita. Ini masih bingung kayaknya. Oreo sudah bersama kita Alhamdulillah. Balik sayang. Besok mandi ya. Apalagi kan beliau sudah tahu ini 20 kucing udah kumpul, kan makin happy ya, namanya anaknya pulang. Kalau anak pulang tuh gimana rasanya ya dokter? Gitu, happy kan gitu. Kalau happy itu sehat. Di sisi lain, absennya Sherina pada momen serah terima kucing tetap saja menimbulkan sejuta tanya. Apalagi kucing-kucing yang berada di tangan Sherina dan tim Jakarta 8 Network terawat dengan baik. Namun usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam lebih di kepolisian, para kucing pun dikembalikan pada Uya Kuya. Lantas mungkinkah pihak Sherina merasa kecewa dengan sikap Uya Kuya dan putrinya Cinta Kuya? Ya jadi enggak, kalau Cinta kan kemarin kan sempat ya inilah saya yang saya sesalkan sekali ini kenapa sih teman-teman di luar sana ya saya jadi tolonglah kita lebih bijak aja gitu ya, kita tolonglah lebih bijak, kita melihatlah dari dua sisi, jangan karena hanya pro sana sini gitu ya, jadi kita lebih bijak berpikir, lebih pintar lah sebagai netizen gitu ya gitu, karena ini kemarin itu sempat Cinta diserang buzzer gitu, itu diserang buzzer itu gila-gilaan sampai kata-katanya nggak senonoh, nggak sopan apa segala macam. Yang saya bingung tuh yang mereka tuduhkan itu sama sekali tidak benar gitu.